warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Arya Production CSD, cerita super dahsyat. Oke, hari ini bersama saya Nita, diinget-inget ya namanya. Dan kembali lagi di podcast keempat kita dengan tema yang baru, dengan bintang tamu juga tentu yang baru. Dan hari ini luar biasa sih, tema dan hostnya bintang tamu dan hostnya cantik-cantik banget. Dan gimana kabarnya teman-teman semuanya di rumah ya, dimanapun, pokoknya kapanpun harus tetap nonton podcast Arya Production, oke? So, hari ini masih dalam bulan Juni, masih dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, masih dalam peringatan hari lahir founding father kita. Jadi tema-tema kita hari ini akan sedikit menyinggung ke arah sana. Dan saya juga mau mereview kemarin kita Arya Production juga telah melakukan atau melaksanakan rangkaian acara. Yang pertama kita mengadakan launching Kabayan Milenial 2. Jadi kita siap-siap nonton ya, oke? Dan rangkaian yang kedua kita juga ada lomba stand up komedi. Jadi kita menciptakan komika Jawa Barat dari Arya Production. Selanjutnya juga yang terakhir kita ada pemilihan Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Jadi hari ini tentunya akan berkaitan dengan 3 rangkaian acara kita itu ya. Dan tanpa berpanjang lebar, saya akan panggil bintang tamu kita, yaitu Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Hadir di sini Fadila Damayanti. Halo Teteh, aku panggilnya Teteh aja ya. Silakan duduk. Dan yang kedua ada Siti Salma Salsabila. Oke, Teteh. Gimana kabarnya? Masya Allah, cantik-cantik banget ya. Saya udah bilang kan, pokoknya host dan bintang tamunya hari ini cantik-cantik banget. Sepakat ya, nggak ada yang sepakat. Well, boleh perkenalkan diri dulu dari Teteh di tengah? Perkenalkan, nama saya Fadila Damayanti. Dan saya Siti Salma Salsabila. Sabila, oke. Jadi Teteh yang kemarin terpilih sebagai Mojang Milenial ya, Teteh yang di juara ketiganya. Nah, mainnya nanti kita coba lagi. Jadi kita setiap tahun akan mengadakan pemilihan Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Jadi yang kemarin belum berkesempatan atau belum ikut, silakan tahun depan harus dan wajib ikut lagi. Bagi Mojang ya, bukan bagi yang akang-akang ya gitu. Terus gimana Teteh kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, kalau bahasanya tuh damang gitu, damang. Alhamdulillah damang. Damang. Teteh Siti Salma. Alhamdulillah Aku damang. panggilnya apa sih? Siti, Salma, Salsabila, Bila, Salma aja. Salma. Teteh aku panggilnya apa? Dila. Dila. Iya. Fadila. Damayanti. Fadila Damayanti. Bisa dipanggil Dila. Kalau damai ya nggak bisa damai gitu kan. Oke, Teteh Dila sama Teteh Salma. Oke, well Teteh apa sih kegiatannya sehari-hari? Aku syuting, terus Syuting. isi event sama mengajar anak tari. Wow, luar biasa. Tari apa tuh biasanya? Tari tradisional. Tari tradisional. Mengajar semua tarian, kayak tari modern, tari tradisional, klasik dan lain sebagainya, tetapi fokusnya lebih ke tari jaipong. Tari jaipong, benar sih sebenarnya kalau emang Jawa Barat atau Sunda itu tari tradisionalnya tari Iya, jaipong tari ya. Jadi jaipong. setiap ada event biasanya dibuka oleh tari-tari jaipong Iya. seperti itu. Ya. Keren banget. Teteh, gimana apa kesehariannya? Di samping sekolah juga Salma suka Oh, masih sekolah. Iya. Kelas berapa? kelas 10, kelas 1 Gila, SMK. Keren banget ya Arya Production kelas 10 loh. Kita sudah menciptakan Mojang. Wah, tepuk tangan. Kelas 10 terus lanjut kegiatannya. Ada latihan dansa sih. Oh, latihan dansa. Seminggu 2 kali. Yang ini tari tradisional, dance, Teteh Salma, dansa. Iya. Buka ini juga nggak? Buka Kenapa? kelas gitu nggak? Belum sih, karena sekarang latihan itu fokus buat nanti ada tanding. Oh gitu, jadi Teteh sebagai ininya ya, apa namanya, peserta yang lagi belajar Atlet. gitu ya. Ih keren banget, berarti sering ikut kompetisi nari, Iya. dansa. Iya. Dansa itu dari mana sih daerahnya, sorry? Latin sama Latin. Rusia. Ya. Oh Rusia, gila keren banget ya. Kita tuh Mojang di sini kita punya 2 talenta berbakat loh. Satu tradisional ya kan, yang satu tari-tari dansa. Sebenarnya jarang ya kalau dansa gitu ya, masih jarang ya. Iya. Masih jarang, tapi Teteh udah terjun ke situ. Iya, Keren dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Jadi
teman-teman sorry ya, bukannya ini jadi kayak membuktikan kalau misalnya even berhijab tidak membatasi mau melakukan atau berskill atau bertalenta apapun ya nggak sih, dansa itu keren banget. Sama cowok nggak dansanya? Kalau yang beberapa tahun lalu tuh sempet yang sama cowok yang couple gitu kita ya. Next kalau ada yang couple saya boleh diajak ya. Well, gimana sih Teteh perasaannya? Kemarin kan udah ikut nih Mojang Milenial Jawa Barat yang diadakan oleh Reproduction di Gedung Sate ya. Perasaan Teteh gimana setelah terpilih sebagai Mojang Milenial Jawa Barat 2023? Seneng, Bila. ya seneng banget, pokoknya acaranya seru banget, sama terhibur juga sama kategori itu apa, Kabayan Milenial juga, cerita-ceritanya seru banget. Terus menjadi Mojang Milenial adalah salah satu cita-cita aku juga, dan alhamdulillah bisa tahun ini bisa menjadi terpilih Mojang Milenial 2023. Semoga bisa membuat motivasi untuk generasi perempuan Jawa Barat. Keren banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk perempuan-perempuan teteh-teteh di Jawa Barat gitu ya. Teteh Salma, gimana perasaannya terpilih menjadi juara ketiga Mojang Milenial? Jadi itu luar biasa ya, dari sekian puluh peserta kan yang bisa menjadi juara ketiga itu dengan pertanyaan yang menurut saya kemarin cukup menantang Menegangkan gitu. ya. Dan juga persiapannya juga kayak kemarin kita lumayan dipersingkat karena memang Iya. untuk menguji bagaimana sih kalau misalnya kita dalam persiapan waktu singkat tuh gimana gitu. Teteh gimana perasaannya Teteh Salma? Sejujurnya seneng banget sih, terus nggak nyangka juga karena kan sama pribadi tuh nggak ada basic modeling sama sekali sebelumnya. Dan baru latihan sekitar H-2 sebelum hari H. Jadi waktu dapet tuh excited juga sih, seneng. Itu tuh kenapa bisa maksudnya kan nggak ada passion ke sana ya, tapi kenapa mau ikut gitu? Ada motivasi dari orang tua juga sih. Dari awal tuh emang nggak yakin, cuman karena dikuatin nggak apa-apa, tambah pengalaman juga. Jadi sama ya udah benar-benar memotivasi banget sih. Si orang tua tuh emang best banget lah ya Iya. untuk menjadi background kita Iya, mau menjadi apa pendukung, ke depannya pendukung. Kalau Teteh emang passionnya di modeling gitu Ya atau dari memang, modeling juga. dan memang udah bercita-cita ya gitu, ingin Iya. banget gitu ya, dan terwujud oleh Arya Production. Alhamdulillah. Semoga kita kedepannya bisa menciptakan Mojang. Kalau laki-laki sorry Jejaka Iya. ya kan, kita bisa menciptakan Mojang Jejaka yang lebih berkualitas dan juga bermanfaat untuk khususnya pemuda-pemudi Jawa Barat gitu ya. Terus tapi persiapannya kemarin gimana? Aman nggak? Atau misalnya ada persiapan ekstra kah sampai bisa jadi juara satu gitu? Keren banget loh. Kemarin sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa karena daftarnya juga mendadak. Terus kayak prepare kostum, make up itu H-1. Oh ya. Terus nggak sempet ngapalin juga tentang itu Materi. nggak. Tapi dengan mungkin sebelumnya Teteh udah well prepare ya, maksudnya sudah biasa dengan persiapan Iya, make sering. up, dengan persiapan Iya. kostum, dengan persiapan catwalk itu itu nggak mudah loh teman-teman. Maksudnya kita jalan ya kan di apa namanya stage yang Iya. sebegitu di tengah khalayak itu kan juga perlu persiapan mental yang panjang ya kan. Percaya Kayak, diri. Bener, percayaan diri ya kan, itu nggak semata-mata ini kan. Kalau Teteh gimana, apa aja persiapannya kemarin gimana? Sama sih, dari baju, kostum, make up yang kayak gitu disiapinnya dari H-1. Dari H-1, tapi kan sama ya, maksudnya enggak yang tiba-tiba banget, tapi sebelumnya juga udah persiapan lah gimana cara jalan gitu kan. Sebagai perempuan kan minimal kita tahu yang basic-basic begitu ya kan, jadi nggak mentah-mentah banget. Oke, next kita coba. Jadi hari ini kita temanya karena teteh-teteh Mojang yang kita bicara kebudayaan dan yang lain. Tapi gini, sekarang ini kan di era teknologi yang sudah besar ya, maksudnya kita tuh semua, siapa sih yang nggak menggunakan media sosial, siapa sih yang nggak menggunakan teknologi gitu kan. Tapi kan di dalamnya itu banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu itu negatif kah atau apa. Nah, Teteh sebagai Mojang ya, maksudnya
gimana sih untuk bisa mempertahankan karakter kebudayaan kita biar kita tuh tidak terpengaruh gitu sama nilai-nilai negatif yang ada di media sosial. Media sosial sekarang jadi modern kan. Jadi zaman sekarang tuh budaya kita, budaya Jawa Barat maupun budaya Indonesia menjadi apa ya? Jadi menurun gitu. Benar. Sebenarnya bukan di Jawa Barat aja, Iya, mungkin ada di beberapa daerah di Indonesia yang budayanya itu udah mulai Iya, udah mulai pemuda-pemudanya ya, Iya, kan, sepakat pemuda-pemuda. ya. Benar. Nah, justru sekarang kan masuk ke globalisasi kan dari media sosial. Jadi kita tuh harus sering mengupload atau menggunakan media sosial itu secara positif, yaitu tentang wawasan kita lah, tentang budaya kita, tentang budaya dan kesenian-kesenian kita gitu. Seperti Jadi kayak misalnya Tari sering-sering posting itu. iya, jadi kan secara tidak langsung kita tuh memperkenalkan budaya dan kesenian-kesenian yang kita punya gitu. Bukan memperkenalkan tapi juga melestarikan. Iya, ya kan? melestarikan, menjaga iya, ya nggak sih? menjaga juga. Itu penting. Apalagi khususnya untuk pemudi sekarang, zaman sekarang susah banget untuk melestarikan budaya itu. Tapi kan Teteh ini nih tadi katanya pelatih tari ya. Jadi kan seenggaknya bisa menggunakan media sosial itu paling tidak berdampak lah ya kan. Misalnya pasti ada tuh yang nanyanya, Teteh mau dong diajarin nari gitu kan. Iya kan? Misalnya atau ada mamah-mamah muda nih biasanya yang anak-anaknya, mau dong anak aku diajarin nari, ada nggak yang kecil-kecil gitu? Ada aku ngajar dari usia 4 tahun sampai umum. Sampai umum. Iya. Jadi saya juga bisa. Bisa dong. Melestarikan